Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya semuanya. Semoga sudah sarapan juga, tetap semangat. Kita di awal perkuliahan sampai akhir ya 4 semester hari ini untuk hari ini. Kita akan masuk ke materi yang kedua. Namun sebelumnya, yang kemarin tugas ada kesulitan kah? Ada yang masih belum mengumpulkan ya? Subhan ada ya? Maaf alat. Ya. Oke, absensinya sudah saya save. Hadir semua ya jadinya. Jadinya hadir semua sambil menunggu presentnya. Sudah muncul kah presentasinya? Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Terima kasih ya yang sudah hadir. Kita akan masuk ke pertemuan kedua. Jadi sebelumnya, saya mengingatkan dahulu bahwa ilmu itu seperti puzzle ya sifatnya. Jadi jangan sampai patah semangat. Karena walaupun kita tidak berada di dalam kelas, kita harus tetap belajar gitu ya. Karena ketika memahami orang lain itu juga memerlukan sebuah tindakan yang namanya belajar ya. Jadi kadang-kadang kita untuk memaafkan orang lain juga harus belajar. Untuk mengerti orang lain juga harus belajar. Jadi intinya belajar itu adalah sampai akhir hayat ya. Kadang-kadang juga kita harus mengendalikan emosi juga itu harus belajar. Walaupun kita sudah tahu gitu ya, satu fase terlewati, tapi mungkin akan ada fase yang lainnya yang lebih tinggi tingkatannya, berarti kita harus belajar lagi ya. Di situ maksudnya bahwa semangat belajar itu harus tumbuh terus sampai kesempatan kita untuk belajar hilang. Tidak hanya di sekolah, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, bagian dari pembelajaran ini juga, jadi proses kalian mengikuti perkuliahan juga sebenarnya pembelajaran ya. Jadi silakan terus-menerus perbaiki diri dari mulai membaca materi gitu ya, memahami materi. Kalau tidak mengerti ini mata kuliah tentang apa, dibaca modul-modulnya, dikerjakan tugas-tugasnya, karena itu bagian dari proses untuk mempelajari dan mengenali sesuatu. Itu saja. Kita lihat materi hari ini yaitu pengenalan konstruk 2. Jadi kemarin sesuai dengan RPS kita akan dimulai dari, kalau yang belum download ya, nanti ada kesempatan untuk download, silakan. Kebetulan saya videonya belum bikin ya kalau untuk download kemudian mencoba konstruk 2, tapi saya yakin kalau misalkan kalian sudah sering menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Visual Basic gitu ya, atau ketika membuat aplikasi web, Xampp, ya, itu semua mirip-mirip sebetulnya ya. Jadi dalam memahami sebuah aplikasi, sebuah tools itu pada dasarnya sama gitu ya. Jadi dikenali setiap tampilannya, kemudian kalau misalkan perlu bantuan panduan cara menggunakan aplikasi dibaca, atau perlu bantuan juga boleh, atau kalau masih belum mengerti juga boleh tanya saya langsung ya. Konstruk 2, kita lihat materinya. Nah ini apa ya? Bukan logo sih. Kalau logo ini ya, ini konstruk 2. Kalau ini mungkin image-nya ya. Mereka selalu menggunakan ini ya kira-kira. Walaupun mungkin sering berubah-ubah di dalam websitenya. Nah kita lihat di sini konstruk 2 itu adalah sebuah tools ya, sebuah engine, jadi mesin pembuat games yang berbasis HTML5. Jadi basisnya basis web. Jadi cukup dengan menggunakan, pada dasarnya ketika diinstal di dalam desktop kita, di dalam Windows, kemudian kita bisa akses itu adalah HTML sebetulnya, basis web. Jadi kalau misalkan di aplikasi Android itu namanya hybrid.
Kemudian yang ini dikhususkan untuk platform 2 dimensi saja. Jadi kalau mau membuat aplikasi games 3 dimensi harus menggunakan tools lain, yaitu salah satunya nanti kita akan pelajari yaitu Unity. Nah, sekarang kita akan fokus ke 2 dimensi dengan menggunakan konstruk 2 ini. Dikembangkan oleh Skira ya, konstruk 2 ini tidak menggunakan bahasa pemrograman khusus. Dan semua perintahnya yang digunakan pada games diatur melalui event sheet. Jadi kalau di dalam mobile programming Android Studio kemarin, semua perintahnya itu ada di dalam Java coding ya. Walaupun mungkin ada juga bagian tertentu dari XML-nya atau layout-nya. Nah, kalau ini dari layout, kemudian semua aturan games-nya diatur dalam event sheet yang terdiri dari event dan action. Nanti kita bisa lihat bagaimana sih membuat event dan event sheet ini menjadi sebuah event dan action ya. Jadi ada add event, ada add action. Nah, ini fitur-fitur konstruk 2. Ada beberapa ya. Jadi ini semua mereka menyatakan bahwa membuat games dengan konstruk 2 itu mudah. Jadi quick and easy, kemudian powerful event system. Jadi event systemnya banyak. Semua hal bisa dilakukan, misalnya dari mulai kalau misalkan gamesnya melompat, kemudian game menembak gitu ya, itu bisa dilakukan. Kemudian flexible behavior itu ya, termasuk flexible behavior itu jadi melompat, menembak gitu, maju mundur. Kemudian nanti ada kaitannya dari behavior ini ke event gitu ya. Nah, kalau event itu objeknya objek yang mana gitu. Kemudian ada instant preview. Instant preview ini nanti kita tinggal klik running, itu sudah bisa di preview. Jadi sudah bisa di tes bagaimana aplikasi games yang kita buat ini berjalan. Apakah sesuai dengan harapan atau masih ada kesalahan logika dan lain sebagainya. Kemudian stunning visual effect. Jadi ada beberapa efek untuk image yang sudah bisa dimanfaatkan di dalam konstruk 2. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu terlalu banyak aplikasi pengolahan image, tapi sudah ada di dalam konstruk 2. Jadi visual efeknya sudah bisa diperoleh gitu. Kemudian multi-platform export ini kita bisa ekspor hasilnya ke dalam web untuk basis web, kemudian juga kita bisa ke dalam mobile, walaupun mungkin untuk mobile ini tidak menggunakan konstruk 2 ya, tapi konstruk 3. Jadi sebenarnya bawaannya masih dari konstruk 2, hanya harus di-upgrade ke konstruk 3 dan berbayar. Kemudian easy extensibility, jadi sangat mudah sekali. Sangat mudah digunakan intinya ya. Nah ini, tadi ini penjelasan lebih lanjut ya. Jadi quick dan easy ini antar mukanya memang sangat simpel dan minimalis. Jadi semua yang terlihat di sini itu yang bisa didapat. Jadi tidak ada yang disembunyikan, kemudian tidak ada yang membuat bingung ini buat apa gitu ya. Semuanya yang terlihat itulah yang digunakan. Kalau di Android Studio kan ada banyak ini ya. Nah itu coding ya, karena fungsinya juga banyak kan. Kalau ini sudah dibuat sesimpel mungkin. Jadi kita tinggal menggunakan plugin-plugin yang ada di dalam konstruk 2. Kemudian behavior, efek, dan semuanya sudah bisa ada di sini. Di properties ada, kemudian objeknya juga ada, kemudian ini juga mudah untuk dipahami. Bahkan ini juga ribbon tab-nya juga sudah mudah sekali, seperti menggunakan aplikasi Microsoft Word gitu ya, Excel dan lain sebagainya, mirip. Kemudian ini yang tadi event sheet ya, untuk event sistemnya tuh sangat powerful, jadi event sheet yang mudah dan tanpa perlu coding. Jadi walaupun di sini tanpa coding, tetap pemahaman logika harus dipahami. Nah, ini contoh, jadi ketika mouse ada edit event ya, mouse-nya ketika diklik, kemudian dia akan masuk ke mana gitu. Action-nya apa? Go to menu, ini contoh saja, tapi nanti akan ada semakin kalian memahami ini dari mulai yang sederhana tentunya sampai ke yang agak kompleks, sampai ke yang sangat kompleks, kemudian dari game yang sederhana sampai ke games yang kompleks, itu bisa semuanya dilakukan di sini. Flexible behavior tadi ya, behaviornya tuh ini. Nanti
untuk materi-materi ini, behavior ini itu apa aja? Mungkin nanti kalian bisa coba ya explore sendiri, silahkan. Sebenarnya ada sih referensinya, cuman saya sendiri belum membuatnya ya, jadi belum yang ini tuh belum dimodulkan, bahkan belum dibukukan. Jadi tapi ada buku-buku yang sudah bisa digunakan untuk memahami behavior ini, atau bisa dilihat dari website Konstruk 2. Kalau ini sih dilihat dari aplikasinya langsung ya, jadi dari Konstruk 2 itu sudah terlihat ini ada behavior apa saja. Jadi kalau penasaran, karena ini juga kan dari gambarnya sudah bisa dilihat ya behaviornya apa, penasaran akan seperti apa ya, tinggal dicoba saja. Begitu. Kemudian ada instant preview yang tadi ya, ini sangat mudah sekali, tinggal klik running layout atau running preview, langsung kita bisa melihat hasilnya dan bentuknya dalam bentuk browser. Namun kita juga bisa menentukan Windows-nya, jadi ukuran size Windows-nya akan seperti apa, itu kita bisa atur. Kemudian ini yang tadi ya, stunning visual effect, jadi efek untuk dari image-nya. Jadi basisnya basis WebGL, jadi banyak sekali, lebih dari 50 efek ya. Jadi seperti blend, blur gitu, mask, kemudian recolor dan lain sebagainya. Efek-efek kalau kalian suka membuat editing foto gitu ya, itu biasanya banyak sekali, seperti di PicArt, kemudian di mungkin Canva. Kalau Canva hanya filter, ini bisa di sini semuanya. Nanti bisa dilihat di Konstruk 2-nya langsung ya. Kemudian ini ekspornya ya, jadi banyak ya, jadi bukan hanya web saja, tapi yang lainnya juga bisa. Nah, mobile, untuk desktop, kemudian ada untuk ada satu lagi desktop ya. Jadi multi platform sekali, banyak sekali platform yang akan kita gunakan. Seperti apa? Jadi kalau dari aplikasi mobile ini sama dengan hybrid, jadi tidak satu, kalau satu native. Isi plugin, jadi plugin ya, ketika objek kita akan objek itu objeknya akan apa gitu ya, akan memasukkan objek, misalkan objek background, kemudian button juga sudah ada, kita tinggal gunakan, atau buttonnya akan kita pakai dari button yang image kita gitu ya. Jadi image sendiri itu bisa juga menggunakan sprite, kemudian juga kita bisa membuat partikel kecil, jadi ledakan dari efek tembakan ya, itu bisa. Kemudian juga banyak ya, banyak sekali, nanti bisa dicoba. Nah ini semuanya sudah download kah atau belum? Ada yang sudah download? Ada yang sudah mencoba kah? Halo? Belum, Bu. Belum ada yang mencoba sama sekali. Oke, nanti di download ya. Jadi hari ini, karena belum, jadi hari ini silakan di download. Diusahakan ya, ini dilakukan di rumah. Jadi di download, tidak kecil, tapi kalau misalkan nanti gamesnya kompleks mungkin akan agak berat. Jadi itu untuk penginstalan tidak besar gitu ya, tidak cukup kecil, jadi tidak besar. Namun nanti yang membuat berat itu kekomplekan dari games itu sendiri. Jadi semakin banyak layout yang digunakan, tentu saja akan semakin berat. Tapi secara keseluruhan ini sangat ringan gitu ya. Selain mudah, ada ringan juga. Ini Konstruk versi yang terakhir, jadi yang kita gunakan. Kemudian saya juga sudah menyesuaikan, jadi yang versi ini ya, versi Konstruk 2 R279. Kalau misalkan mau turunin lagi, mengingat laptopnya mungkin sangat minim, itu bisa menggunakan yang R275. Tapi sebetulnya tidak ada ini ya, hanya sedikit biasanya sih kalau sesuatu yang di-upgrade lebih besar gitu ya, versinya lebih tinggi, otomatis akan sedikit dayanya gitu ya, ada keberatan sedikit. Nah kalau misalkan untuk lebih ringan ya harus ke bawah gitu ya. Itu salah satu cara supaya kita bisa mengikuti
tools yang akan kita gunakan. Jadi kalau versi terbaru agak berat ya bisa diturunin, versi sebelumnya gunakan yang versi stabil di stable update ini. Nah, jadi artinya dia sudah sangat stabil, bug streak-nya udah hilang, udah sangat stabil, walaupun pada kenyataannya kan aplikasi pasti akan selalu ada perbaikan-perbaikan, akan selalu ada yang kurang gitu ya. Nah, makanya ini kan selalu diupdate, tapi setidaknya mereka sudah menyatakan ini stabil, berarti sudah tidak ada masalah. Kemudian untuk latihan tutorial lebih lanjut, kalau misalkan tertarik untuk berkonsentrasi di sini di Konstruk 2, gitu, kalian bisa masuk ke websitenya, bisa membeli lisensinya. Jadi dengan Konstruk 3, bahkan ada untuk pembelajarannya juga ada yang versi gratisnya. Konstruk 2 ini namun terbatas ya, jadi kalau misalkan mau full, mau lebih banyak yang kita peroleh ya harus masuk ke Konstruk 3. Tapi di Konstruk 2 juga kalau untuk belajar pemula itu sudah cukup saya rasa. Jadi kita sudah bisa mengeksplor banyak hal. Bahkan kita juga sebetulnya sudah bisa membuat sesuatu. Kalau misalkan kita mau jualan dari sini, produk digital sudah bisa saya rasa. Atau mau berbagi ilmu pelatihan untuk bahan-bahan materi ajar gitu ya. Seperti kita ketahui kan sekarang lagi daring, itu sepertinya ya setahun ke depan mungkin kita akan masih daring gitu ya. Jadi otomatis media-media pembelajaran untuk anak-anak TK, SD, bahkan mungkin SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi gitu ya. Media-media presentasi, kemudian simulasi untuk menjelaskan sesuatu gitu, media-media pembelajaran ini akan sangat diperlukan. Jadi sudah seharusnya kalian melirik bagian ini gitu ya. Jadi daripada kelamaan, ya boleh main game, kan kita juga sudah punya beberapa manfaat ya dari games itu. Tapi ketika kita main game juga ternyata butuh modal ya. Nah, untuk mengisi modal itu ya istilah dengan membuat produk gitu ya, produk-produk digital itu sudah bisa dimulai. Jadi sambil belajar, sambil nanti persiapan untuk magang juga, nanti kalian akan magang ya. Kalau udah magang, jadi sebelum latihan supaya lebih nanti ketika magang itu kepake gitu ya istilahnya, skill kita banyak gitu ya, karena kita banyak latihan, harus diasah dari sekarang. Jangan sampai banyak waktu yang sia-sia. Manfaatkan, ditambah lagi semangat belajarnya. Ini tampilan yang hasil install ya, jadi download kemudian install. Ini tampilannya, ini free edition. Jadi tadi ya Konstruk 2 ini free edition, kemudian kalau mau dapat lisensinya harus nanti akan dimasukkan ke Konstruk 3 jadinya. Walaupun mungkin namanya sama-sama Konstruk tapi beda. Ya, ada pertanyaan ya ini. Nanti kita akan fokus membuat games. Ya, betul. Karena mata kuliah ini deskripsinya sesuai dengan yang di LMS ya. Kita akan belajar membuat games dengan 2 dimensi, yaitu toolsnya Konstruk 2, dan mengenal bagaimana membuat games 3 dimensi dengan Unity. Tapi sebetulnya nanti kita juga untuk yang 3 dimensi ini mungkin akan agak keberatan, tapi nanti kita akan masuk saja gitu ke Unity-nya, bagaimana membuat games 2 dimensi di Unity juga. Mungkin nanti akan sedikit pengenalan bahwa di Unity juga ternyata bisa membuat games 3 dimensi. Itu ya, ya betul ya, akan membuat produknya karena ini multimedia jadi diarahkan ke games. Jadi tidak ada salahnya kalian mencoba kesempatan bagaimana membuat games itu, minimal basic tahu lah ya untuk media pembelajaran itu. Setidaknya kalau misalkan kita di lingkungan sosial tuh biasanya kalau kita kuliah tuh ya biasanya kalau zaman saya kumpul-kumpul keluarga, atau walaupun sekarang sosial zamannya pandemi gitu ya, social distance dan jarang ketemu dengan keluarga, tapi tetap kan ada event-event ketika berkumpul dengan kamu bisa nggak bikin ini gitu ya. Kadang-kadang ada saudara kita yang bertanya, bisa nggak bikin media pembelajaran, bisa ini bisa digunakan sebagai salah satu toolsnya gitu ya. Atau misalkan mau bikin game sederhana itu sudah bisa digunakan. Ini untuk misalkan kalau yang sudah punya website pribadi ini bisa digunakan juga.
Jadi bukan hanya games seperti yang kita ketahui ya, game, tapi ternyata di dalam aplikasi games juga kita bisa membuat yang lain. Ya, tadi seperti media pembelajaran atau yang lainnya. Bahkan kita juga bisa membuat aplikasi basis web dengan Construct 2. Walaupun misalkan ini bukan games gitu ya, aplikasi yang saya buat ini adalah web, tapi layoutnya mungkin seperti games gitu, karena supaya rame. Nah, kita lihat ya website sekarang tuh image-nya sangat bagus-bagus, jadi layoutnya sangat menarik. Kita bisa memanfaatkan Construct 2 ini. Banyak sekali lah ya, tidak sebatas ke game saja. Ini penjelasan untuk layout ya. Jadi ini tadi ribbon, jadi semuanya terlihat. Apa yang terlihat di sini ya itulah yang bisa digunakan. Jadi semua ada. Kemudian ini tab properties. Jadi nanti kalau saya bilang ada di properties ya ini ya properties ini. Jadi kalau kita klik ini Canva layout ya untuk membuat layout canvas gitu ya, canvasnya. Ini media kerjanya gitu. Jadi ini kalau kita klik ini satu objeknya, nah nanti bisa dilihat propertiesnya langsung terhubung. Jadi namanya apa, ukurannya berapa, efek, behavior, dan lain sebagainya ada semuanya. Kemudian ini yang kelima, ini project gitu ya. Ini untuk objek, ini nomor 6 ini untuk objek. Nah ini ya. Yang 5 ini untuk project, jadi ada nama projectnya apa, kemudian layout yang digunakannya apa saja, event sheet-nya apa saja, bahkan sound-nya apa saja ada di sini semua. Ini objek. Jadi objeknya seperti background, tombol, kemudian karakter ya, objek-objek karakter dari games kita. Kemudian misalkan kalau game tembak ada pesawat atau pistol atau alat lain sebagainya, ada pohon dan lain sebagainya, tergantung ya objeknya gitu. Kemudian ini status bar ya, jadi status dari running dari aplikasi Construct 2. Jadi Construct 2 ini ngapain saja ini di sini, sama seperti yang di Android Studio. Kemudian ini ada tab ya, tab. Jadi di sini tab ini kalau kita klik di sini layout, jadi kalau misalkan ini kan layoutnya misalkan ada banyak, klik layoutnya kan nanti muncul di sini. Nah itu kita bisa tab-tab, layout 1, layout 2, event sheet 1, event sheet 2, semuanya ada di sini. Bahkan ada start homepage ini default ada dari dalam Construct 2. Selalu ada. Nah kita bisa masuk ke halaman utama gitu ya, halaman utama dari ini. Itu bukan bagian dari game sebetulnya, tapi bagian dari Construct 2 nanti ada. Kemudian tadi ya, ini yang nomor satunya mah biasa lah ya, quick access gitu. Kemudian ini nomor 8 juga top right button, jadi bagian dari aplikasi seperti umumnya. Ada ini, ada close, ada minimize, maximize gitu. Kemudian ini dia sama seperti itu. Jadi seperti aplikasi umumnya, jadi seperti Word, seperti yang lain lah, banyak. Sangat mudah sekali ya. Kemudian kesimpulan secara umum untuk membuat games. Nah ini dari berdasarkan referensi ya, sebenarnya dari kan kemarin waktu di mobile teknologi, ketika kita membuat aplikasi mobile, ada step-stepnya bagaimana cara kita merancang aplikasi mobile gitu ya. Dari mulai ide, ini juga sama untuk games ini, dari mulai ide, jadi cuman langsung ke praktisnya, langsung ke prakteknya, langsung ke bagaimana sih cara membuatnya, khususnya dengan Construct 2. Jadi pertama kita harus buat dulu deskripsi global games, jadi jangan sampai nanti setelah Construct 2 terbuka mau ngapain nih, bingung gitu ya. Jadi pertama dibuat dulu deskripsi global gamesnya, kita akan membuat apa, kemudian konsep gamesnya akan seperti apa. Jadi dari mulai si gamesnya akan ada apa aja gitu isinya gitu ya, apakah halamannya akan bagaimana gitu ya, itu kemudian juga langsung nanti membuat project. Kalau di aplikasi mobile ini langsung codingnya ya, jadi ini membuat project, kemudian merancang objeknya apa saja sesuai dengan tadi yang dikonsepkan. Jadi aplikasi ini misalkan saya akan membuat aplikasi tembak gitu ya, misalkan tembak hantu misalkan ya, saya akan membuat objeknya, senjata tembaknya adalah misalkan apa ya, pistol kah atau panah gitu ya.
kemudian juga objeknya adalah yang misalkan yang mainnya siapa, apakah anak kecil atau karakter lain, kemudian monster atau hantu apa gitu, misalkan monsternya monster apa, kayak gitu ya. Jadi itu boleh bikin sendiri atau kita menggunakan source gratis, nanti ada ya sebenarnya. Jadi dalam merancang games ini, jadi sebetulnya ketika kita membuat games ini, seperti itu sudah lagi bukan sesuatu yang sangat sulit. Kalau dulu mungkin bayangannya, bikin games kayaknya susah banget gitu, ribet banget gitu ya. Selain ngodingnya, gitu, kemudian karakter dan lain sebagainya. Ternyata sekarang kan sudah dimudahkan dengan adanya game engine ini. Jadi ada mesin membuat game, mesin pembuat games. Kemudian objek-objeknya juga kita bisa cari menggunakan bahan-bahan yang gratis gitu ya, objek-objek yang gratis yang tersebar di internet. Banyak sekali itu yang gratis ya. Jadi kadang-kadang mereka bikin satu kebet itu, di dalam satu halaman itu ada tombolnya, ada pelurunya gitu ya, ada senjatanya, ada objeknya di dalam satu itu. Nah nanti kita bisa langsung potong di dalam insert objek tadi ya, di konstruk 2 itu. Kemudian menambahkan behavior dan pluginnya tadi ya. Jadi behaviornya dari objek itu akan seperti apa, dia akan ngapain aja gitu ya, akan diam saja atau akan maju, dan nanti pergerakannya akan maju mundur atau akan melompat, kemudian akan ada tembakan atau bagaimana gitu. Pluginnya juga bagaimana. Nah ini jangan lupa juga merancang sistem game. Merancang sistem game ini adalah, kalau di konstruksi itu adalah di event sheet ya. Jadi event sheetnya akan seperti apa. Saja ini kaitannya dengan konsep game tadi ya. Jadi gamesnya ngapain aja. Nah ini lebih ke praktisnya, lebih ke prakteknya gitu. Jadi dari konsep ini bagaimana sih jalannya gitu. Nah itu, ini merancangnya. Dan sama seperti membuat aplikasi-aplikasi lainnya, mobile atau yang lainnya gitu ya, testing dan dokumentasi ini selalu ada. Jadi jangan sampai dilupakan. Setiap kali kita membuat sesuatu, melakukan testing itu sudah pasti ya, tapi melakukan dokumentasi biasanya selalu dilupakan. Karena kadang-kadang gini, ketika contoh kasus ya, saya bikin sesuatu nih, hari ini misalnya selesai. Nah karena lupa mendokumentasikan ya, misalkan seminggu kemudian saya mau bikin lagi ternyata kehapus. Nah kalau sudah ada dokumentasinya, kita sudah bisa menggunakan lagi ya itu. Jadi misalkan kalau ada hal-hal yang bersifat sifatnya tidak terduga lah ya, tidak terduga, itu dokumentasi ini bisa dimanfaatkan. Sudah sampai mana sih kita membuat itu gitu ya, atau kita tuh sudah membuat apa gitu. Jadi nanti tinggal kalau dengan dokumentasi kita bisa melakukan step selanjutnya. Jadi misalkan games yang sudah kita buat adalah yang pertama itu adalah versi pertama. Nah, nanti kita akan membuat versi keduanya, atau masih di dalam versi satu tapi belum selesai. Nah, nanti di dokumentasi ini sangat penting ya. Kemudian ini publishing dan monetizing. Jadi publishing ini ya untuk menyebarluaskan hasil karya kita ya, supaya orang-orang tahu apa yang kita buat. Jadi dan diharapkan tentunya apa yang kita buat menjadi solusi, bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu ya, bermanfaat juga untuk orang banyak gitu, untuk siapa saja yang memerlukannya. Karena ini untuk monetizing, silakan kalau misalkan mau dibuat berbayar atau gratis, itu sebetulnya masing-masing punya kelebihannya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa ketika kita membuat sesuatu dengan berbayar itu sudah pasti untung, belum tentu ya. Karena belum tentu ada yang beli maksudnya. Tapi kalau dengan gratis juga belum tentu kita rugi. Jadi udah bikin sesuatu terus kita gratisin, rugi nih. Enggak juga ya. Jadi kalau misalkan kita bikin sesuatu gratis terus banyak orang yang suka, itu menjadi keuntungan tersendiri ya. Jadi nanti mungkin siapa tahu ada perusahaan yang melirik, wah ternyata sih dia bikin ini bagus gitu ya. Kalau dimodalin atau misalkan saya berinvestasi untuk membuat itu lebih menarik lagi atau lebih besar lagi, itu tentu sebuah keuntungan yang tidak hanya gratis ya, tapi lebih dari yang kita duga gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi jangan selalu memandang semuanya karena uang gitu ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya adalah duit. Gitu. Kemudian ini pertanyaan tanya jawab ya. Jadi maksudnya setelah di publishing, kemudian juga ada berbayar atau gratis, diperhatikan juga komentar dari para pengguna. Itu untuk memperbaiki kualitas kita sebagai developer atau programmer, atau kalian nanti kalau misalkan mau konsentrasi di ya, developer lah ya, developer games gitu.
Ya, jadi intinya sih memang mata kuliah ini belajar menjadi developer games ya, pembuat games. Jadi bukan hanya membuat, tapi mendevelopnya. Jadi artinya kalian juga harus memikirkan idenya apa, konsepnya apa. Itu adalah bagian dari bukan hanya sekedar membuat, tapi bagian dari developer gitu ya, di pembangunannya. Bukan istilahnya kalau bikin rumah tuh bukan yang merancangnya saja gitu ya, tapi ia merancang, ia membuat gitu ya. Jadi ya kulinya juga gitu ya istilahnya. Ya programmernya kalau di developing. Begitu. Kemudian nanti kita akan membuat setelah kalian download dan install, kita akan membuat project pertama ya. Tapi kita belum masuk ke game. Jadi untuk sekarang pertemuan pertama ini saya ingin memberikan materi tentang bagaimana sih menggunakan konsep 2 gitu ya. Jadi jangan sampai nanti keburu-buru pengen bikin game yang besar, tapi ternyata konsep basicnya ya, karena kalau kita membuat aplikasi terus misalkan bisa saja ya kita membuat games yang sudah besar tapi dari yang sudah ada misalnya, atau istilah kasarnya copy paste gitu ya, atau menggunakan, walaupun mungkin di dalam konsep ini ada tutorialnya ya, ada contoh sampel gitu ya, itu sudah bisa kita download, sudah kita bisa gunakan si tutorial itu. Namun kan alangkah baiknya kalau kita membuat dari awal, memahami bagaimana memasukkan objek, bagaimana mengatur layout, bagaimana membuat tombol, bagaimana menghubungkan dari satu layout ke layout yang lain, begitu ya. Jadi nanti kita akan belajar ini, tapi kita akan membuat dulu sebuah layout simple. Jadi nanti bentuknya akan seperti website gitu. Jadi halaman utama game learning. Jadi pokoknya halaman belum masuk ke gamesnya ya, karena ternyata di pekerjaan desain itu walaupun dibilangnya hanya halaman utama ya gitu ya, tapi kan konsep desain gitu ya, warna, membuat kayak gini kalau misalnya kita buat sendiri ya, bahkan membuat ini background ini itu mungkin akan memerlukan waktu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan sumber daya pun, walaupun tinggal copy paste atau tinggal ngambil dari yang gratis juga tetap kan harus nyari gitu, dan harus berpikir ini diletakinnya gimana gitu ya, ini background ini diletakinnya gimana, kemudian gambar ini diletakinnya gimana gitu ya, itu memerlukan waktu gitu ya. Jadi nanti kita akan membuat halaman utama dari sebuah game belum ada isinya, tapi halaman-halaman utamanya sudah ada gitu. Jadi nanti itu halaman utamanya jadi ada menu, jadi bebas ya mau ucapan selamat datang atau nama gamesnya atau flash screen ya kalau di aplikasi Android itu. Kemudian nanti masuk ke dalam menu, menunya itu ada apa aja. Nah, kita akan coba. Jadi ceritanya kita akan membuat game learning yang isinya adalah untuk belajar ya, untuk pembelajaran. Jadi di situ ada belajar mengenal angka, kemudian mengenal huruf Latin besar kecil, dan belajar membaca. Jadi nanti ada pilihan menunya untuk ke situ. Nah, ini untuk size, window size ya. Jadi nanti di dalam kanvas itu yang putih ada ketika sudah oke ya, ketika kita klik new project, itu akan muncul di kanvasnya, di layoutnya itu akan seperti ini putih besar. Nah, ini ada dua bagian. Ada kanvas layout, ini yang besar ini. Kemudian ini nanti ada titik-titik abu-abu, itu adalah window size. Nah, nanti kita akan mengambil ukuran yang mana. Ada baiknya mau itu kanvas dan window itu ada baiknya sama. Karena kalau dari yang sebelum-sebelumnya ya, jadi supaya tidak menumbuhkan kebingungan ya, kecuali kalau misalkan kalian sudah ekspor. Ya, untuk saat ini ada baiknya window size dengan layout size itu sama. Jadi kalau misalkan window size-nya yang digunakan adalah 640 atau kali 360 atau yang lainnya, nah si kanvasnya juga disesuaikan sama, supaya lebih mudah ya, mudah untuk karena ini tahapnya belajar ya, masih pemula. Jadi silakan disamakan nanti. Nah, ini untuk yang propertiesnya. Jadi kita juga bisa menambahkan layout di sini dengan klik kanan. Jadi kemudian ini first project, si project ini bisa diganti-ganti namanya gitu ya. Kalau misalkan kita new project, itu nanti bisa diganti-ganti lah ya. Misalkan ini first project nih, saya mau ganti namanya jadi apa gitu ya. Jadi
belajar baca misalkan, game belajar baca boleh gitu ya, atau project kedua misalkan karena ada penambahan gitu ya, boleh, itu bisa diganti-ganti. Kemudian ini layout juga bisa ditambahkan ya, add layout, kemudian add event sheet. Dan biasanya si add layout ini dia akan bertanya apakah disertai dengan event sheet atau layout saja gitu ya. Jadi apakah nanti si layoutnya akan ada event sheet-nya atau layout saja. Tapi biasanya di dalam game itu satu layout pasti ada event sheet-nya. Jadi ya diotomatiskan saja ketika membuat layout, add juga event sheet-nya. Dan ini bisa di rename juga. Jadi, kalau ini saya menggunakan rename ini layout menu supaya mudah gitu ya. Yang mana sih halaman utama gitu ya. Jadi jangan sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau secara defaultnya layout 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kan kita suka lupa gitu ya. Nah seperti ini, menu 1, 2, 3. Menu 1 itu apa, menu 2 itu apa. Kadang-kadang suka lupa apalagi kalau kita kerjanya banyak yang dikerjakan ya. Karena kan kalian tidak fokus ke games ini ya. Tapi ada mata kuliah yang lain. Nah itu kalau tidak tiap hari gitu ya. Tidak tiap hari kan pasti ya mungkin besoknya lagi atau bahkan mungkin nanti minggu depan bisa lupa. Event sheet juga sama, bisa di rename. Ini ke bawahnya masih banyak lagi, ada sound dan lain sebagainya. Next-nya, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Halo? Belum ada, Bu. Ya, boleh? Oh, belum ada. Kalau ada boleh? Kalau belum ada, kita lanjut. Ini untuk aset game ya. Jadi ada banyak website penyedia free source. Jadi silakan. Ini saya tidak tahu apakah ada ya. Ada beberapa kalau nggak salah, ada beberapa yang tidak aktif. Kemudian juga nanti hati-hati dengan iklan ya, iklan dalam web ini. Jadi kadang-kadang suka takutnya ada yang apa sih spam gitulah atau virus gitu ya. Karena saya juga dulu kalau main-main di games suka ada banyak ya. Jadi pernah dapat virus, ternyata virusnya dari games ya. Jadi dari website game itu. Nah ini nanti silakan dicoba untuk gambar atau bisa di searching di Google juga banyak ya. Misalkan aset games, background, aset game, objek, monster, objek, pistol itu ada. Jadi tinggal gitu. Kemudian aset musik, aset sound effect, misalkan efek ketika menembak atau ketika bunyi air gitu ya, kering atau bunyi klik gitu. Tuh bisa dicari. Kemudian ini contoh saja, contoh untuk asetnya ya seperti ini. Jadi ini dari gratisan ya. Jadi biasanya ada di Jeep isinya tuh sudah banyak gitu. Atau ada juga yang satu-satu, background-nya aja, tombolnya aja. Kalau ini saya dapat banyak ya. Jadi background-nya ada tombol-tombolnya masih banyak sebetulnya. Ini hanya bagian kecil saja yang saya pilih. Kemudian ada sound-nya, ada efeknya. Ada ini untuk klik. Jadi jangan khawatir nanti saya mah tidak bisa ke grafis gitu ya, editing dan lain sebagainya itu kesulitan. Nah tidak apa-apa, yang penting konsep membuat games-nya dipahami. Nah objek-objeknya bisa dibantu dengan yang tadi dengan menggunakan yang free source gitu. Asal yang penting imajinasi membuatnya, ide membuat games-nya itu bisa dikembangkan, bisa dilatih gitu ya. Bisa dilatih ya, karena saya rasa ketika kita belajar membuat ide, entah itu aplikasi atau sebuah games itu akan bermanfaat ya, akan bisa diterapkan untuk pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita buat buku dan lain sebagainya, karena kita sudah berlatih membuat imajinasi bagaimana membuat game, akan tidak masalah gitu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain. Gitu. Kemudian ini add new object ya. Tadi untuk add new object itu di layer di window, di panel ya, di panel objek ada khusus, itu bisa insert new object, atau di panel project ya, di panel project bisa ada objek, bisa klik kanan insert object, atau di kanvasnya bisa insert object. Banyak sekali ya, jadi seperti kita menggunakan Word, kita kan bisa klik di mana saja ya, copy paste, kemudian insert table, itu bisa dilakukan sama di konstruk 2 juga seperti itu, mudah. Ini
insert objeknya. Jadi pluginnya tadi sudah saya jelaskan sedikit, nanti tinggal praktiknya. Dicoba mandiri. Ini layout, ini size-nya ya. Kemudian ini posisi, kalau posisi 0,0 tuh di sini. Jadi posisinya kalau misalkan mau satu layer ini satu screen gitu ya, supaya pas antara gambar atau image background misalkan. Nah, posisinya supaya pas di dalam ini dengan layout, misalkan layoutnya adalah 640 dan lain sebagainya, itu bisa diposisikan di 0,0 atau menambahkan objek yang lain. Kalau misalkan si objeknya sama nih, cuman beda misalkan yang di layout pertama itu angka 1, di layout yang kedua angka 2, tapi sama posisinya di sini. Nah, itu bisa dilihat dari posisinya ya. Jadi si posisinya silakan disesuaikan. Kalau misalkan posisinya adalah 10,10 ya tinggal tambahkan saja posisinya 10,10 atau 0,10 atau lain sebagainya. Sama lah ya, nanti tinggal praktikum. Tinggal dicoba. Nah, ini pada saat insert objek ya, insert objek misalkan background itu menggunakan tile background, kemudian juga atau menambahkan sprite gitu ya. Jadi objeknya si objeknya karakter gitu, misalkan karakter itu, jadi si tombol juga bisa menjadi karakter ya, karena kan si tombol nanti misalkan kalau tombolnya bisa diklik itu berarti dia masuk ke objek sprite gitu ya. Itu ketika di kursornya dilayangkan misalkan merah, biru atau apa gitu ya, ada efeknya. Nah, itu bisa ini dari sini. Jadi nanti tinggal open saja gambarnya yang mana. Kemudian kalau misalkan gambarnya tidak harus, misalkan gambar yang saya peroleh ternyata di internet, misalkannya di source gratis itu tidak satu-satu gini, tapi satu kebet, misalkannya satu halaman, kayak stiker apa sih? Stiker mainan kertas itu kan satu kebet ya. Ada gambar orangnya, ada gambar baju-bajunya gitu kan, mainan anak-anak. Nah, ini juga sama untuk ini nih. Ada yang seperti itu. Jadi si gambarnya itu ada orangnya, ada gambar-gambar objeknya dan sebagainya. Bisa dipotong di sini. Karena di sini ada ini ya, ada crop, kemudian ada resize, ada semuanya. Jadi sama seperti editing objek pada umumnya di luar ini gitu ya. Ini sudah include. Ini contoh saja. Jadi contohnya dari background ini ya, kita bisa, ini backgroundnya tuh seperti ini, tapi kita bisa modif menjadi misalkan beberapa background. Nah, ini saya mengambil satu pohonnya, kemudian ini ada pohon yang lainnya gitu ya. Jadi satu objek bisa satu gambar bisa di banyak objek gitu ya. Dari sana itu. Nah, ini nanti minimal ini ya. Jadi nanti praktikumnya minimal disediakan 3. Ini silakan. Ini karena saya nggak keburu. Sebetulnya tadinya dari semester sebelumnya belajarnya tuh bukan ini ya, tapi ada yang lain. Jadi bukan ini belajar memahaminya, basicnya tidak seperti ini. Jadi ini baru lagi. Jadi saya bikin sesederhana mungkin supaya bisa diimplementasikan, bisa dicoba langsung ya. Jadi intinya supaya memudahkan sih, supaya lebih mudah. Ternyata yang tahun sebelumnya agak kesulitan karena bingung, ternyata basicnya lost itu. Nah, kalau ini insya Allah ini basic sekali. Jadi minimal bikin gini dulu, atau kalau kalian sudah inisiatifnya sudah kreatif gitu ya, idenya sudah, kreativitasnya sudah tinggi gitu, silakan saja objek-objeknya sudah mau dimasukkan, tidak ada yang membatasi ya. Jadi semakin bagus semakin kalian terlatih. Jadi kalau misalkan kerjaan kalian bagus ya, intinya sih saya senang, kalian pun akan semakin terlatih. Jadi tentunya yang untung ya kalian juga. Kalau saya mah cuma lihat ternyata bagus, ya udah, hanya kepuasan sendiri saja. Kalau misalkan kalian membuat sesuatu yang bagus ya kalian semakin terlatih, semakin skillnya semakin naik. Ini event sheet ya, ini contoh event sheet. Jadi nanti tombol, nah ini tombol ya. Jadi tombol yang saya masukkan ini tombol yang tadi dari plugin objek ya. Jadi button, tombol, ini nama. Ketika tombol on click, kemudian sistem akan masuk go to menu layout menu, kayak gitu ya. Jadi logika algoritma, ini algoritma logika komputer ya, logika dari sebuah aplikasi masuk 2.
Kemudian ini ini contoh ya, ini contoh saja button yang ditambahkan. Kalau misalkan tadi kan dia menggunakan, kalau yang ini menggunakan tombol yang ada di dalam konsep 2 langsung. Kalau ini dia yang saya insert itu add object sprite. Jadi dari image yang kita masukkan. Nah, harus ada ketika kita akan klik ini mouse, karena ini masuknya adalah behavior, jadi masuk ke sprite juga. Dia harus ada ngapain sih ketika mouse on click. Nah, yang dikliknya adalah button 1 ini, menu button 1, dia masuk ke menu ini. Gitu ya. Jadi begitupun nanti kalau ada objek lain, misalkan ketika saya klik pohon, misalkan akan ada bunyi misalkan gitu ya. Ketika saya klik ini rumput misalkan, tuh sistem akan ngapain, tuh ada. Itu logika dasarnya. Jadi nah untuk runningnya gampang ya, ini tinggal tombol play sudah running, tungguin, tidak ada tambahan lain-lain. Namun ini ketika install ada mungkin yang, kalau saya kan di laptopnya ada Android Studio yang otomatis ada Java-nya, jadi ketika install Construct 2 tidak ada permintaan harus install Java. Nah mungkin kalau misalkan yang belum ada, nanti mungkin akan, yang nanti ya biasanya di sini pas running kok saya mah tidak jalan, ternyata si Java-nya belum ada, jadi harus ada JSE. Nanti si Construct 2-nya akan ngasih tahu apa sih yang kurang, ya kamu harus install apa gitu. Nanti dia akan ngasih tahu. Sudah cukup cerdas saya rasa mesin ini ya, mesin Construct 2 ini. Sudah, next-nya. Ada yang tanyakan nggak? Kok nggak jalan? Halo? Ada yang tanyakan dulu nggak? Tidak, Bu. Sebentar, kok nggak running ya? Kayaknya keberatan. Modulnya sudah saya upload ya, sudah saya share. Di LMS ada, di Classroom ada, kemudian praktikumnya juga nanti ngapain sudah ada, saya sudah share. Saya close dulu. Bentar ya, saya close dulu ya ini. Sepertinya nggak hang. Bisa dipahami kah? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya, bisa diikutin juga nanti proses downloadnya. Sudah dilihatkah websitenya, sekira.com-nya? Jadi itu sampai mana sih running layout ya? Kalau yang kemarin belum mengerjakan tugas, itu kesulitannya apa coba? Nanti akan saya periksa, akan saya cek ya. Jadi jangan sampai nanti kita ketinggalan banyak. Jangan kayak kemarin gitu maksudnya. Terus, pas sudah mau udahan baru segala dikerjain, itu kan nggak bagus ya. Karena kan nggak seperti itu. Harusnya nggak seperti itu. Sudah muncul lagi kah? Sudah, Bu. Ya, ini yang running layout ya. Kalau ini yang saya cek di Classroom ya, tapi mungkin ada yang sudah mengumpulkan juga di LMS ya. Oh, Andre udah di LMS ya. Elsa juga kalau nggak salah saya lihat di LMS. Iya ya. Coba Muhammad Ridwan.
Ridwan ada? Ada, Bu. Yang kemarin ada kesulitan? Kesulitan Gimana, Bu? mengerjakan? Minggu Di kemarin laptopnya, Bu, tuh, login. oh jadi nggak ngerjain. Bikin artikel ya, bikin artikel dan apa sih? Image ya, gambar. Saya rasa itu bisa dibuat menggunakan aplikasi mobile ya, misalkan kalau misalkan di HP-nya, kalau misalkan pakai Canva itu lebih bagus ya, karena banyak sekali yang bisa kita lakukan di dalam situ. Kalau keberatan, kita bisa pakai aplikasi kecil yang dari Google itu apa sih, Blender itu bisa ya, kita bisa ngetik, misalkan kalau untuk mengerjakan tugas ya, kalau hanya sekedar ngetik, jadi supaya nanti ketahuan ini sudah bisa belum anak kalian itu sudah bisa belum membuat ide gitu ya, minimal seperti itu, mengutarakan pendapat dalam deskripsi tulisan itu sudah bisakah. Tentu saja bukan hanya membuat sebuah deskripsi ya, tapi ada kaitannya dengan mata kuliah kita. Kalau kemarin kan kita lebih ke pemahaman bagaimana games itu menjadi sebuah edukasi gitu ya, itu kan artikelnya seperti itu. Nah, intinya kalau kita kesulitan mengangkat laptop, jadi sebetulnya saya juga kemarin tuh bikin tugas sudah sangat dipikirkan sekali. Kalau misalkan laptopnya tidak ada, kalian bisa menggunakan HP gitu ya, aplikasi HP. Terus kalau misalkan tidak ada lagi, HP-nya nggak ada, bentar, sebentar. Sekedap. Saya juga ini sambil anak di sekolah ya, anak saya sekolah daring. Jadi kalau misalkan tidak ada, jadi pokoknya kesungguhan kalian untuk mengerjakannya. Jadi saya mengerjakannya, saya juga lebih memahami kalian tuh bisa nggak gitu ya? Kalian tuh paham nggak? Kalau misalkan tidak mengerjakan, tidak ada sama sekali yang dilaporkan, berarti tidak ada komunikasi ya, karena kan itu bagian dari komunikasi kita ya. Itu bagian dari kalian menunjukkan, oh saya sudah Bu ini loh. Nah, itu sebuah indikator gitu ya. Jadi saya bisa melihat kemampuan kalian dari hasil tugas-tugas itu. Dan sebenarnya itu juga bukan tugas ya, tapi praktikum mandiri. Kemudian juga ini Nadifa sudahkah? Jendin sudah? Jendin udah ya kalau nggak salah LMS. Subhan, kalau Subhan ini dari semester kemarin sedikit sekali ya yang dikerjakannya. Nah itu tolong jangan sampai halo maaf ya, barusan rejoin. Karena sinyalnya. Kalau saya udah nyambung lagi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sudah ya, jadi tolong sekali lagi diperhatikan tugas-tugasnya supaya saya tahu gitu ya. Jadi nanti karena ini mata kuliah ini adalah mata kuliah praktikum, jadi artinya saya harus tahu apa yang sudah dikerjakan. Jadi bukan hanya pemahaman materi, jadi yang bisa ngawang-ngawang gitu ya. Oh, sepertinya dia paham, walaupun tidak terlihat juga. Nggak bisa seperti itu ya, karena saya harus tahu betul nggak sudah bisa gitu. Apalagi ini dengan konstruk 2 ya. Jadi betul tidak sudah dikerjakan, betul tidak sudah mencoba, betul tidak gitu ya. Itu harus terjawab melalui hasil praktikum yang kalian kerjakan. Gitu ya. Jadi, tolong diingatkan. Kalau saya juga kan sudah bilang kalau ada kesulitan tolong dibicarakan. Kemudian ini tentang ekspor ya. Masih ada sedikit lagi ya tentang export project. Jadi nanti ada di sini ya file export. Kalau sudah selesai silakan diekspor.
sebetulnya kalaupun di export ini tidak harus sesering seperti di ya. Jadi, mungkin saya akan jarang menggunakan export ini. Kalian minimal tahu ya, kalau misalkan nanti hasil gamesnya mau diupload ke website, silakan melakukan export dengan ini ya, web. Nah, itu nanti hasilnya adalah sebuah web. Tapi nanti kalau untuk kasih praktikum bukan ini yang saya minta. Nah, ini kalau misalkan ekspor ke web ya, ini contohnya. Jadi kalau misalkan punya exam atau htdoc, jadi exam kan ada htdoc-nya ya. Nah, itu bisa disimpan di htdoc. Nah, nanti bisa di running ketika kalian akses cek website dengan lokal gitu ya. Nah, kalau online ya tentu saja dengan pelakuan online. Tapi karena sebetulnya ketika kita mau running tidak harus ekspor dulu, tapi langsung running juga sudah bisa. Yang penting ada browsernya. Browser kita sudah punya, sudah terinstall gitu ya. Ada browser Google Chrome atau yang lainnya. Ini hanya contoh saja, ini hasil akhirnya ya. Jadi akhirnya seperti ini, jadi hasil ekspornya. Jadi ada gambarnya dan medianya sudah ada semuanya. Sama seperti kita membuat aplikasi web ya. Jadi web dengan Laravel atau lainnya mirip-mirip lah. Cuman ini lebih kompleks lagi, lebih beda. Agak beda sedikit. Kemudian ini nanti di dalam project Konstruk 2, nah ini diusahakan ya ketika membuat project, jadi nanti kan download dulu ya, download Konstruk 2-nya, kemudian install, kemudian nanti create new project. Nah, ketika new project bikin satu folder yang isinya adalah project Konstruk 2. Jadi karena nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini ya, first project nanti hasilnya satu file ini, satu file Konstruk 2 project. Nah, kalau ini yang lain-lainnya ini adalah backup-nya ya. Kalau misalkan kan kadang-kadang kita kerja juga kan, misalkan si laptopnya tiba-tiba mati atau tiba-tiba nge-hang gitu ya. Nah itu kan ini bisa melakukan auto save dan auto backup gitu ya. Jadi kalau misalkan ini hilang, first projectnya hilang, ini masih ada backup-nya. Jadi dia bisa melakukan itu. Jadi bisa melakukan backup, bisa melakukan auto save. Nah ini auto save ya, misalkan kita terakhir mengerjakan sampai mana. Sama dengan Word ya. Word juga kan kalau misalkan kita tiba-tiba mati, terus nanti dinyalain lagi ada recovery-nya. Gitu. Jadi pada dasarnya mudah sekali nanti ketika mencari file hasil project Konstruk 2 ini, satu file ini. Nah nanti file inilah yang saya minta untuk dikumpulkan di Google Classroom ya. Tidak perlu yang lain-lainnya, cukup ini saja. Project CAPX ya, extension filenya CAPX. Background-nya nggak usah dikirimin, cukup ini ya, karena sudah satu build, satu. Jadi sudah seperti zipper ya, dalamnya ada semuanya. Praktikum ya, ini praktikumnya ya nanti ya, kerjakan project pertama tadi di modul ya, silakan dibaca modulnya. Modul 2 lebih lanjutnya sebetulnya tadi saya sudah sedikit singgung, tapi tidak detail, tapi kalian bisa lihat lagi di modul lebih detailnya. Kemudian juga nanti share di WAG bukti bahwa mengerjakan praktikum. Kemudian yang ketiga ini di LMS itu ada file PDF-nya, itu sebagai laporan ya, karena kita perkuliahan ini kan di bawah LP3I yang otomatis ada manajemennya, ada akademik dan lain sebagainya yang terkait gitu ya. Mereka harus tahu ini kelas ini ngerjain apa. Nah ini bisa dilihat dari LMS itu ya, jadi maksudnya itu ya. Makanya silakan pamerin gitu ya, ini loh saya sudah mengerjakan ini di multimedia mobile. Saya sudah membuat apa gitu ya, silakan pamerkan. Layout saja, layout event sheet boleh di file PDF. Kemudian nanti hasil akhirnya adalah saya mau ketuntasan praktikumnya. Jadi file CAPX-nya, file CAPX-nya dikirimkan ke Google Classroom. Tidak di zip ya, tidak di zip, dan saya mohon tidak copy paste juga punya orang lain, karena nanti akan ketahuan. Karena kan desain setiap orang itu beda ya. Jadi kayak tadi kan saya ngedesain gimana, mungkin versi kalian background-nya beda, atau ketika ngetiknya fontnya beda gitu ya. Ketika ngetiknya mungkin huruf awalnya saya besar, pasti itu semua pasti akan ada uniknya. Jadi setiap orang tuh unik gitu. Jadi jangan coba-coba copy paste. Karena sebetulnya kadang-kadang saya tahu
Dan itu menjadi pertimbangan ke nilai. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kalian seperti itu, saya suka malas bantuin gitu. Ya terutama dengan kaitannya nilai ya. Itu ya. Di situ jadi tolong kerjasamanya jangan dianggap sebagai beban, tapi ini untuk kebaikan kalian juga. Jadi untuk bekal nanti di depan ya. Sebenarnya kalau ada pekerjaan ini kalian sudah siap. Sudah gitu saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit quote, jadi lelah sekarang atau nanti kehilangan waktu untuk kesempatan belajar. Jadi nanti kalau misalkan sudah menikah gitu ya, nanti saja sudah menikah ada jangan ya, salah itu. Justru sudah menikah kita sudah sangat terlambat. Jadi kita mau ngapa-ngapain susah karena ada banyak halangan. Nah inilah pada saat kalian umur usia seperti ini ya, ini lagi tumbuh-tumbuhnya, jadi semangatlah untuk memupuk diri, jadi membangun diri gitu ya. Mau jadi apa ya saat sekarang ini gitu, bukan nanti. Kalau nanti hasilnya, kalau ada masa lalu yang terhalang, tolong dilupakan, karena masa lalu itu jauh gitu ya. Walaupun baru kemarin itu tetap jauh, tidak akan kembali gitu istilahnya. Jadi yang sekarang, fokus ke sekarang untuk nanti yang lebih baik ya, itu intinya. Jadi tolong dikerjakan, tolong sekali gitu ya. Kalau misalkan masih kesulitan juga, kan kita muslim ya, ini untuk muslim. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, cobalah untuk bukan hanya introspeksi ya, mungkin kita kurang berzikir gitu ya. Silakan berzikir, itu juga bisa menjadi solusi. Jadi, sangat mudah kan, zikir itu mudah sekali, satu kata itu sudah bisa mengobati. Ya nanti diiringi dengan doa tentunya, mohon dikasih solusi ya. Dan yang terakhir komunikasi juga ya, kan saya ada saya gitu, saya selaku dosen pembimbing mata kuliah yang artinya membimbing kalian untuk memahami materi yang saya berikan tadi ya, terutama. Jadi harus banyak komunikasi. Kalau tidak ada yang Bu, saya kesulitan untuk tugas-tugasnya, misalkan kebanyakan Bu, keseringan atau gimana gitu ya, itu silakan dikomunikasikan gitu ya, silakan dikomunikasikan. Jadi jangan sampai, karena kan sudah terbukti ada banyak yang bisa mengerjakan dan mereka bisa kerja pada akhirnya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti yang telat-telat ini jangan menjadi julid ya. Jadi ketika melihat orang lain sukses, wah saya juga bisa kayak dia, walaupun saya terlambat tidak masalah gitu ya, tapi saya bisa gitu ya. Walaupun saya penuh dengan keterbatasan, misalkan nggak ada laptop dan lain sebagainya, pulsa nggak ada dan lain sebagainya, aciwe gitu ya, di rumah banyak kerjaan, pasti ada solusi ya. Silakan komunikasi, kalian boleh komunikasi dengan saya, chatting lah, ngobrol gitu ya. Itu tapi khusus untuk urusan mata kuliah gitu ya. Silakan gitu. Ada yang bertanyakan kah? Sambil menunggu saya close pressing ya. Silakan boleh on-kan dulu videonya sekali lagi. 11 orang ya, jadi semuanya hadir ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Biasanya yang nggak pernah ngumpulin tuh salah. Biasanya. Ada yang ditanyakan? Kalau perlu ngobrol ya, boleh japri, boleh curhat, boleh. Tapi alangkah baiknya kalau soal mata kuliah kita. Kalau tidak ada yang bertanyakan, sebentar belum. Masih buka dulu videonya. Sudah penutup ya. Buka dulu videonya. Saya udah share ya materinya. Jadi nanti tinggal nambahin video ya. Videonya nanti saya edit dulu. Jadi sebetulnya nanti videonya saya upload ke YouTube tuh yang diedit tadi sedikit saja sebetulnya. Jadi oke, terima kasih. Bentar, sip. Dikerjakan tugas-tugasnya. Semangat ya, walaupun agak kepaksa ya tidak masalah, dilatih, bawa happy aja, bawa senyum, bawa bahagia ya. Gitu saja, kalau tidak ada yang tanyakan,
kita akhiri ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya bisa dipahami, materinya bisa dikerjakan, kalian juga semangat mengerjakannya. Satu step maju ya, maju memahami bagaimana membuat game di konsep 2. Nanti untuk selanjutnya nanti bahan belajar kalian bagaimana membuat games-games yang lainnya itu yang lebih kompleks, yang lebih bagus gitu ya, yang lebih menghasilkan banyak mungkin banyak konsep dan sebagainya ya. Silakan. Gitu saja, saya mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Itu saja, kalau ada yang benarnya itu datang dari Allah sebagai karunia kita ya, sebagai rezeki kita semua, semoga berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan yang mau live boleh.